Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padilla Rizky, NPM 1905170368. Saya di sini ingin menjelaskan makalah ilmiah saya tentang biaya. Perkembangan dunia industri saat ini semakin pesat. Hal ini merupakan akibat dari adanya kebutuhan atau tuntutan dari konsumen yang menjadikan semakin konflik. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, perusahaan harus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Sebab jika tidak, maka perusahaan tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Untuk ini, perusahaan perlu membuat kebijakan yang mengacu pada terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja. Kebijakan tersebut dapat berupa penetapan harga produk produksi, yaitu dengan cara menekankan biaya produksi serendahnya. Harga pokok produksi menunjukkan aliran biaya produksi dalam rangka kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selera yang selanjutnya dijual dan menentukan labahan perusahaan. Biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tak terhindar untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat. Pengeluaran untuk kegiatan, tujuan atau waktu tertentu seperti ongkos pengiriman, pengepakan, dan penjualan dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi perusahaan. Komponen biaya merupakan pengurang dari pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban. Semua biaya atau beban, tetapi tidak semua beban adalah biaya. Uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, melakukan, dan sebagainya, sesuatu ongkos, belanja, dan pengeluaran. Fungsi biaya. Keberadaan biaya sangat penting dalam suatu proses produksi atau lainnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa fungsi biaya. Yang pertama, menjamin lancarnya kegiatan operasional. Biaya berfungsi untuk menjamin kelancaran aktivitas operasional. Yang kedua, sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan atau APP. Fungsi lain dari biaya adalah untuk menghitung harga pokok penjualan. Yang ketiga, tolak ukur penentuan margin profit. Indikator penetapan margin laba dapat Anda ketahui dari biaya. Yang keempat, pedoman perencanaan pengeluaran berikutnya. Terakhir, fungsi biaya adalah dijadikan pedoman dan merencanakan pengeluaran berikut. Klasifikasi biaya. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan intensitas terjadinya. Klasifikasi biaya sendiri terbagi dari berbagai jenis. Berdasarkan intensitas terjadinya, jenis-jenis biaya meliputi biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan potensi. Setiap sesuatu memiliki risiko positif dan negatif. Begitu juga dengan biaya. Ditinjau dari potensi berikutnya, klasifikasi biaya adalah di bawah ini. Biaya peluang, biaya hangus. Yang ketiga, klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan operasional. Setiap kegiatan perusahaan pasti membutuhkan dana untuk menunjang kelancaran aktivitas yang dikenal dengan istilah biaya operasional. Klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan operasional akan dijelaskan berikut. Yang pertama, biaya produksi. 2. Biaya tenaga kerja langsung. 3. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat, biaya penyusutan. Yang kelima, biaya perawatan. Yang keenam, biaya investasi. Yang ketujuh, biaya overhead pabrik. Jenis biaya. Yang pertama, jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Berdasarkan tujuan pengambilan keputusan manajemen, biaya dapat dikelompokkan ke dalam sebagai berikut. Itu biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Biaya relevan akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan merupakan biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Irrelevant cost tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dan akan tetapi sama jumlahnya tanpa memperhatikan alternatif yang dipilih. Oleh karena itu, biaya tidak relevan tidak harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, jenis biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah total tetapnya konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan
atau aktivitas sampai dengan tindakan tertentu. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Kesimpulan dari makalah ilmiah teori akuntansi tentang biaya yaitu biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Dalam istilah biaya, kadangkala cukup merepotkan dalam membedakan antara cost dan expense. Dalam istilah biaya, terkadang cukup merepotkan dalam pembedaan antara cost dan expense. Cost suatu biaya dalam arti pengorbanan atau juga pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan atau juga individu yang berhubungan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau perorangan itu. Expense suatu biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, perorangan yang bersifat ialah sebagai aktivitas pendukung saja. Akuntansi biaya adalah salah satu alternatif cara pengambilan keputusan yang mengukur nilai dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan di perusahaan dengan memperoleh akuntansi biaya. Mahasiswa dilatih untuk bertindak sebagai pengambilan keputusan yang harus dapat dengan cepat dan tepat mengidentifikasi, mencatat, mengukur, dan mengevakuasi informasi keuangan dalam berbagai jenis kegiatan perusahaan. Dalam mata kuliah ini, dijelaskan mengenai siklus biaya dan fungsi akuntansi biaya untuk membantu manajemen dalam melihat efektivitas dan efisiensi biaya yang dilakukan dalam setiap kegiatan. Terlebih lagi, setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami mengenai konsep biaya, perilaku dan estimasi biaya, joint product, dan akuntansi untuk produk sampingan. Activity basic costing system menetapkan harga pokok untuk full costing dan variable costing, serta proses analisis laporan keuangan. Sekian dari makalah ilmiah saya tentang biaya. Jika ada salah kata atau pengucapan dalam kalimat, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.